Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Saadah, NIM 10121110061. Nah, untuk memenuhi tugas UAS manajemen operasi, di sini saya ditugaskan untuk membuat video soal dan jawaban terkait tugas UAS tersebut. Nah, untuk soal A ini menjawab benar atau salah. Untuk soal nomor 1, sasaran penjadwalan adalah memaksimalkan jumlah job atau proses yang dilayani per satu interval waktu dalam pelaksanaan proyek. Terdapat 3 dimensi atau constraint yang harus dikendalikan trade-off dengan baik dan optimal. Ketiga hal tersebut adalah biaya yang dijaga efektif dan dalam batas anggaran atau on cost, waktu tetap dan jadwal yang telah ditentukan atau on schedule, dan mutu proyek sesuai dengan spesifikasi atau on performance. Nah, di sini adalah jawabannya benar. Untuk nomor 2, lebih tinggi angka throughput, maka lebih kecil kerja yang dilakukan sistem. Ini jawabannya salah. Nah, untuk yang nomor 3, dalam JIT terdiri dari aktivitas sort atau segregate atau urutkan, simplify atau stack paint atau sederhanakan, sign atau sweep bersihkan, standardize atau standarisasi, hapus banyak variasi dari proses sustain atau self-discipline atau berkelanjutan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Nah, untuk ini jawabannya adalah salah. Untuk petunjuk soal B ini menjawab pertanyaan. Nomor 1, dalam capacity management terdapat istilah yang bisa digunakan dalam kapasitas desain sebagai berikut: kapasitas efektif, efisien, dan rate capacity. Nah, untuk penjelasannya ini adalah kapasitas adalah jumlah unit yang dapat ditampung, diterima, dan disimpan dalam satu periode. Dalam kapasitas perlu dipertimbangkan efisiensi, kapasitas efektif, dan utilisasi. Nah, untuk kapasitas efektif adalah jumlah produk yang dihasilkan saat tingkat operasi tertentu dan biasanya jumlahnya tidak lebih tinggi dari kapasitas desain. Nah, untuk efisien operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari pengguna aktiva tersebut. Nah, untuk pertanyaan nomor 1B ini adalah semen Tonasa, Pengajeni Kepulauan, fasilitas produksi efisiensinya 100%, dengan utilisasi 95%, terdapat 4 lini produksi yang beroperasi 11 bulan per tahun dengan 29 hari kecuali Februari, 27 hari per bulan. Setiap lini produksi didesain untuk menghasilkan 10.000 ton semen setiap hari. Berapa rate capacity semen setiap hari? Berapa rate capacity pabrik semen Gresik Tuban tersebut? Nah, untuk rumusnya ini RC sama dengan JM dikali JKM dikali V dikali E. Untuk JM-nya 4 mesin, untuk JKM-nya 29 kali 11 dikurangi 2 sama dengan 317 hari per bulan. Untuk V-nya ini 95% dan E-nya 100%. RC sama dengan 4.317 dikali 317 dikali 95% dikali 100%, dan itu hasilnya 120,46. Nah, dibulatkan menjadi 120,5 hari per bulan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, dalam industri besar terdapat 5 kualitas yang harus dikendalikan agar perusahaan berjalan dengan baik dan memenuhi aspek GCG. Sebutkan kelima aspek kualitas tersebut dan berikan penjelasan masing-masingnya. Untuk prinsip GCG tersebut meliputi keterbukaan atau transparansi. Yang kedua ada akuntabilitas atau accountability. Nah, untuk yang ketiga ada tanggung jawab atau responsibility. Yang keempat ada independensi atau independensi, serta kewajaran dan kesetaraan atau fairness. Nah, untuk soal yang ketiga ini, yang ketiga A, dalam sesi strategi perusahaan pasca COVID, berikan penjelasan saudara apa yang dimaksud dengan A. Dalam upaya-upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi ada maksimalnya atau sangat terbatas. Untuk jawabannya ini
upaya perusahaan ini sangat terbatas pasca pemulihan COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan. Yang pertama ada evaluasi operasional perusahaan, analisis yang harus ditingkatkan. Dan yang kedua ada membuat perencanaan matang untuk produktivitas perusahaan. Yang ketiga ada motivasi dan diberikan reward staff agar lebih semangat kerja. Nah, untuk yang B, mengapa perusahaan perlu terus beradaptasi dengan atau bahkan memimpin perubahan? Tidak dapat terus-menerus bertahan di tahapan yang sama, harus dapat tetap bersaing dalam dunia kerja atau bisnis. Nah, untuk yang poin C ini, voice of customer need menjadi salah satu input penting dalam improvement. Nah, VOC ini bagian dari teknik riset pasar atau market research yang menyajikan laporan mengenai keinginan dan kebutuhan pelanggan yang tertera dalam struktur yang hierarkis. Nah, untuk soal yang poin D ini, ide dan kreativitas tidak memandang level, ya. Kelancaran atau fluensi, kelenturan atau flexibility, keaslian atau originality, elaborasi atau elaboration. Nah, faktor yang mempengaruhi kreativitas itu ada 4, yaitu stimulasi, lingkungan, pengalaman, dan kepribadian. Nah, untuk soal yang terakhir ini, PT Operation Management atau OM mempunyai data penjualan sebagaimana dalam tabel di bawah ini. Nah, tabelnya ini ada tahun ke-1 sampai ke-3. Nah, untuk jawabannya dan untuk pertanyaannya ini, nah, untuk poin A, dapatkan persamaan peramalan linearnya. Untuk F2 sama dengan 0,7 plus 1,55 kali Y pangkat 2 sama dengan 1,125. Untuk F3-nya 0,7 plus 1,55 dikali 1,5 dibagi 3 sama dengan 1,25. Untuk F4-nya ini 0,7 plus 1,55 plus 1,5 plus 20 dibagi 4 sama dengan 1,4375. Persamaan peramalan ini adalah 1,125. Nah, untuk poin yang ke B, peramalan linear untuk Q1 dikurangi Q4 untuk tahun keempat. Q1 sama dengan 3,5 plus 4,5 dibagi 2 sama dengan 4,15. Untuk Q2-nya 3,5 plus 4,5 plus 4 dibagi 3 sama dengan 4,1. Untuk Q3-nya 3,5 plus 4,5 plus 4 plus 5,5 dibagi 4 sama dengan 4,325. Nah, untuk Q4-nya 3,5 plus 4,5 plus 4 plus 5,0 dibagi 5 sama dengan 3,46. Untuk yang poin C, dapatkan peramalan musiman linear untuk Q1 sampai Q4 untuk tahun keempat. Peramalan musiman linear Q1 sampai Q4 ini untuk tahun keempat adalah 4,800875. Sekian dari video pembahasan serta soal yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.